Udah tiga, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Aki-Aki Kuno. Kini kita ditemani bintang tamu kita, Bapak Bahrudin atau dipanggillah Cang Udin. Kalau dalam dunia persilatan namanya Cang Modro. Cang Modro atau Geplok Maur. Ya. Nah, saya akan berbincang masalah keseharian Cang Udin. Kita panggil Cang Udin aja biar tambah akrab ya. Ya, siap. Oke, siap. Cang Udin. Sejarah Cang Udin waktu kecil itu tinggalnya di mana ya, Cang? Kalau saya ceritakan riwayat hidup ya. Ya, riwayat hidup Cang, benar Riwayat Cang. hidup saya ini, saya memang kelahiran Tanjung Barat. Orang tua juga Jakarta. Kelahiran Tanjung Barat itu daerah sebelum, kalau dari arah Depok sebelum Pasar Minggu Barat. Nah, itu saya lahir di situ berkisar antara tahun ya 64 tahun 1964. Udah tua juga ya. Oh, dari tempat Cang, di Tanjung Barat Ya, Cang. udah tua saya. Nah, itu kemudian sehari-hari ya dari Tanjung Barat masih dibilang kampung, masih belum ada jalan, dulu kan disebut apa, belum ada MHT. Sampai ada MHT proyek di Astapa ini ada. Kemudian ya, artinya kampung Tanjung Barat itu waktu itu masih terbilang sepi ya, masih jalan tanah, belum ada aspal kayak sekarang. Kemudian lama-lama berkembang, kemudian masuklah listrik masuk desa. Itu tahun 80-an. Nah, kemudian lagi ada yang namanya banyaklah sejarahnya di Tanjung Barat itu. Yang kita kenal tahun 82 itu kalau nggak salah ada wabah ya, wabah ulat. Oh, ya. Ulat itu ramai sekali. Cang, emang Cang Tanjung Baratnya belah mana Cang? Tanjung Baratnya itu saya tinggal di belakang Tanjung Mas Raya. Nah, itu Tanjung Mas Raya. Kalau sekarang Tanjung Mas Raya nih. Oh, Tanjung Mas Ya, Raya. kalau dulu itu sawah. Oh, gitu. Kalau dulu itu sawah, itu masuk dari depan jalan tuh masuk nanti ke kanan gitu ya. Itu Gang 100 bukan? Lain. dekat. Oh, dekat. Nah, bisa kalau dari dia masuk, kalau naik mobil bisa dari turun di jalan Gang Nangka, Gang Nangka masuk ketemu Masjid Murtado, Masjid Lama. Nah, masuk Murtado kanan. Itu Masjid Lama. Oh, di situ. Ya, nah, kemudian sampai kecil sampai sekolah ya, sekolah dulu saya sekolah 2 kali. Pagi di madrasah, ya, siang di SD. Nah, kemudian karena tamat madrasah udah kelas 6 di SD baru kelas 4 ditinggal. Saya masuk ke Sanawiyah, namanya Sanawiyahnya MTS 4 Haji Tabrik. Nah, gitu. Cang, itu sekolah bisa 2 gitu gimana Ya, ceritanya, karena Cang? orang tua pengen agama. Tapi ijazahnya dapat 2 juga. Enggak, yang SD saya tinggal karena kan saya lanjutkan lagi ke Sanawiyah. Dari itu baru masuk ke Sanawiyah, masuk ke SMA favorit ya, di Kesawan, SMA Teladan. Oh, Teladan. Itu tahun berapa itu, Cang? Tahun lulusnya tahun 86 lah saya. Oh, 86. Alumni tahun 86. Terus pada saya dewasa kemudian ya 86 nganggur tuh ya, bantu orang tua bertani ya kan, karena kan saya tidak ada buat apa, belum ada pengen kuliah dan sebagainya. Ikut orang tua tani sampai tahun 89, kemudian tahun 90 pindah ke Depok. Oh, gitu. Cang, itu berarti yang perumahan Tanjung Mas Raya itu berarti dulunya galengan gitu, sawah. Iya, sawah lebar galengan sawah itu. Oh, itu dulu punya engkong apa punya? Ya, sebagian punya engkong. Nah, itu saya kecil dari situ. Oh, di situ. Di sawah mancing ya, mancing belut. Di sawah mancing apa aja, banyak ikan ya. Main layangan sama sawah, pokoknya itu enak dah pokoknya waktu zaman masih kecil. Itu cerita saya. Dan masih banyak keluarga kakak adik saya memang lahir di sana. Oh, iya. Lama berkeluarga gitu kan, masing-masing punya rumah, dua suaminya. Kemudian pada tahun 90 itu saya pindah ke Depok. Oh, pindah ke Depok. Itu kena gusuran atau gimana itu? Beberapa penduduk kena gusuran, tapi saya nggak kena gusuran, tapi karena pengen jual aja
jual aja. Kalau gusuran sih lumayan juga, tapi kan kita pengen jual aja, Iya. pengen jual aja, tapi pengen jual. Orang tua pengennya pindah sini, pindah mana, tapi akhirnya buatan keluarga udah pindah ke Depok aja. Oh gitu. Depok. Nah itu kalau saya lihat Tanjung Mas Raya lewat dikit tuh yang tempat orang jual mobil, apa namanya itu, showroom Toyota. Oyota yang ada Itu baru kijangnya. berdiri belum lama itu. Enggak, itu maksudnya kan ada gang itu, Gang itu. gang Haji gang- Alwi ya. Iya. Ada gang masuk mobil dalam. Ya Nah, itu nama gangnya apa, gang apa? Gang itu masuk dalam itu kakek saya. Nama gangnya. Ya, karena tuh kakak saya meninggal, kita diabadikan lah nama jalan disebut gang Jalan Haji Alwi. Oh Haji Alwi Itu ya. kong saya, kong dari ibu. Kong dari ibu. Nah kalau dari kakek orang situ juga. Kakek saya ada orang pasar minggu. Ya, pasar minggu. Oh, Kalau dari ibu saya orang situ Tanjung Barat. Nah kalau yang kata dulu saya waktu saya kecil nih ya, saya pernah dengar kasus yang kata rumah dikerubutin sama ular bulu itu, pohon jambu ya. Iya, Nah, lalat. itu gimana cerita itu, Cam? Itu kalau saya nggak tahu persis, tapi tiba-tiba pas saya udah dewasa ya, masih sekolah di sana ya. Oh udah gede berarti, Cam. Tiba-tiba datang gitu aja, hari ini banyak ulat kan. Itu sasarannya itu apa, daun-daun yang berutuh yang dimakan. makan dia. Terus Itu tahun berapa, Cam? Tahun berapa itu? tahun 82-an lah, 82. Saya 82 itu. 82-an. Oh, berarti saya belum beranak itu, Cam. Ya, saya 82-an, saya masih sekolah dah, saya di Sanawiyah. Iya. Saya belum beranak itu. Saya beranak 83 diberanakinnya. 82. Mungkin Ya, itu saya masih jadi nangka cecek itu, 82. Cam. Kalau saya kan tahun 80 SMA, tahun 86 lulus. Berapa? 86 lah lulus. 86. 86. Itu kan tahun 84 masuk SMA. Heeh. Nah, tahun 82, 83, 84 saya Sanawiyah. Nah, tadi itu kelas 1 Sanawiyah saya itu. Oh. Ulang gitu, wah. Kalau Sanawiyah itu berarti kalau sekarang SMP ya? Iya, kita kan. Kalau SD madrasah. Madrasah. Sanawiyah SMP. Heeh. Kalau SMA Aliyah. Aliyah. Kemudian setelah SMA apa? Perguruan tinggi ya. Iya. Ya, kalau yang kampus kan umum apa tuh? Apa universitas? Ini apa sekarang? Universitas apa? Kalau yang agama ya IAIN. Oh, gitu ya. Oh, berarti Encang mah udah tahu apa ya, seluk-beluk tentang Tanjung Barat ya? Ya, setidaknya pernah ngalamin di sana. Karena kan sana tanah kelahiran. Kampung halaman. Nah, itu Cang sejarah, kan kau dulu belum ada lampu tuh. Belum ada listrik lah gitu, belum listrik masuk desa, belum ada. Nah itu masih pakai minyak tanah dulu mah ya. Ada minyak tanah, pakai banyak kan pakai dapur. Tunggu. Kemudian sana kan namanya masih kampung, banyak pohon, jadi buat kayu bakar itu gampang. Gampang, kayu kering apa dipotong, dikampakin. Saya pernah ngampak kayu. Ngampakin kayu. Ngampak kayu karena lalu latar luas. Ngampak kayu, kemudian juga buat masak. Ya, kemudian nyalain kayu itu di dapur pakai dikit minyak tanah, kan ada minyak tanah, Pak. Iya. Karena dulu gampang ditarik. Ya. Tapi untuk masalah warung, waktu zaman dulu itu berarti langka banget dong, Jang? Warung itu satu langka. Saya aja ngalamin waktu orang habis maghrib nih, bapak saya nyuruh rokoknya nggak sebungkus, paling nyuruhnya 4 batang. Oh, batangan. 4 batang, kan habis maghrib kan belinya tuh ada warung itu saya ingat di namanya Stoplas ya. Iya, seberang jalan, kalau sekarang kan seberang jalan raya tuh. Iya, Stoplas ya. Yang samping tadi Mas Raya tuh. Iya. Stoplas ya. Di situ ada warung 2, warungnya warung Haji Iti. Namanya Haji Iti. Oh iya. Di situ nyuruh warung, jalan kan lewatin sawah tuh. Iya, galengan dah tuh. Galengan, saya dibantu sama 2 orang kakak saya. Kalau sendiri kan saya takut. Iya. Jalan. Nah, kalau dulu berdua aja. Iya. Kalau berempat, kalau berdua aja, jangan ganjil. Kalau ganjil itu sebutnya gasal ya. Oh, mitosnya juga ganjil. Jangan sendiri, jangan 3, pokoknya berdua, berempat. Oh gitu. Saya sering berdua atau berempat. Jangan 3, jangan sendiri. Oh, nggak boleh. Gasal, ganjil, gasal. Oh gitu. Nah, banyak ya. Kan
waktu Encang ke warung itu kan jauh tuh ya dari Tanjung Mas Raya ke seberang ya, ini apa namanya, Toplas ya. 14. Nah itu kan belum ada listrik. Nah itu gimana itu Cang? Jalan? Ya jalan ya seadanya, ya artinya apa, kan belum ada Apa belum ada aspal. bikin obor atau apa gitu? Pokoknya jalan sepanjang jalan itu jalan setapak itu tanah terus, tanah semuanya. Kalau musim hujan bayangin, ya pokoknya nggak ada lampu, nggak ada listrik ya, Iya. nggak ada listrik, ya gelap. Cuman yang malam itu gelap kan banyak pohon, ya artinya bukan kesan bahasa dulu itu angker, memang angker dulu. Jadi kita kalau mana-mana itu kudu bawa bikin coret atau nggak coret, obor. Oh iya. Gampang, bisa dari batang paya, batang paya kan Bambu, dia, bambu. pokoknya kan dia tuh enggak bolong kan pokoknya, ujungnya dipotong, kasih tuangin minyak tanah, terus atasnya kasih apa, Topo iya. bujur, kawas itu kasih bujur. Kalau orang sekarang mah sumbu kali ya. Sumbu kompor ya. Kan kita tugin tuh, kan minyaknya kena bujur, baru kita ada gretan, kan bukan gretan. Iya. Terus yang lain baru kita bawa gitu selalu gini. Itu kita bawa buat penerangan. Tapi dia itu bujurnya itu kalau habis gelap dong, mati di tengah jalan gitu. Dia itu bisa buat pergi pulang ya apa ya? Oh awet, gitu. Awet. Karena minyak tanah mah awet ya. Makan minyaknya kan agak kayak apa? Makan minyaknya dikit. Yang penting asal dia basah minyak tanah dia tuh. Itu salah satu penerangan ketika kita lagi bawa. Iya. Nah untuk masalah ini Cang, kan kalau orang dulu kan kalau yang namanya beras mah banyak ya. Di anan banyak. Nah untuk masalah nyari lau-lau itu kan orang dulu kan nggak kayak orang sekarang ngantor. Kalau orang dulu kan ya. Itu gimana itu? Maksudnya buat nyari launya gitu. Kalau dulu terbilang kalau beras banyak ya, tapi banyak karena kan dulu banyak padi. Tapi yang langka itu duit. Ya duit langka. Langka itu duit ada itu karena misalnya hasil jual bahan tani, jual paya, jual jabu itu jualnya pasar minggu. Orang dari mana tahu itu, dari Enteng, dari mana itu jual pasar minggu. Iya, emang dulu pusatnya di pasar minggu ya? Pasar minggu itu Pak, duit agak langka. Kita dapat duit, kita kudu jual. Kalaupun adapun masalah lauk buat makan itu gampang, nggak usah bikinin beli mana-mana. Mau ada ikan, kita tinggal ke sawah. Atau di got, samping masih ada got tuh, ada selokan. Itu air ngalir, itu kita tendangin aja tuh ada ikannya. Apalagi kalau gotnya selokannya kering, kita bisa cari ikan, itu ada ikan sepat, ikan lele, jair, kalau dia banyak ikan dah gitu. Iya. Puyuh, tapi kalau puyuh banyak puyuh. Oh yuyu, itu banyak. Rajungan dah kalau sekarang ya. Ya rajungan yuyu ya. Pokoknya yang namanya sayur itu tinggal metik aja. Ya, banyak lalapan ya. Lalapan. Pokoknya gampang kita bikin sayuran. Asalkan ada beras ya. Iya. Oh gitu. Jadi yang langka itu mah duit ya. Untuk makan mah ketutugan dah ya. Ada aja beras gitu. Ya. Nah, kan pada saat Encang dari Tanjung Barat kan pindah ke Depok tuh. Ya. Itu setelah dapat bini atau sebelum tuh pindah ke Depok itu? Pindah ke Depok tahun 90. 90 kemudian habis itu berapa lama kenalan lah. Ya, yang sekarang jadi di sini. Tapi udah pindah tuh posisinya. Pindah ke Depok. Ya, tahun 90, tahun 91 Februari saya menikah, berumah tangga. Kemudian tahun 92 Juni punya anak pertama laki, kemudian 4 tahun kemudian anak perempuan. Ya sekarang udah pada sukses ya. Udah pada sukses. Ada yang ngajar, ada yang perempuan kan dia ngajar. Itu ngajar di kuliahnya di Barat Unindra. Keduanya tuh laki perempuan. Oh, di situ juga tempatnya. Perempuan punya ngambil jurusan matematik, guru. Guru. Laki-laki itu anak saya dia ngambil jurusan kalau desain grafis tuh. Iya, desain grafis. Grafis dia bikin banner macam-macam logo-logo. Iya. Jadi dua orang ini punya jurusan berbeda. Nah, Encang pada saat udah pindah ke Depok. Nah, kan di Tanjung Barat masih banyak saudara. Itu masih suka nyaba apa hilang begitu aja tuh? Masih. Maksudnya kalau kata anak sekarang lost contact ya. Apa masih suka nyaba gitu? Kebanyakan kayak saya yang
yang hidup ini ada 8 orang. Ya, Oh, Encang 8 bersaudara. saudara saya sendiri laki, yang lain perempuan. Perempuan semua. Udah keluarga semuanya. Yang ibarat tuh ada kakak saya 1, 2, 3, 4 ibarat. Yang satu lagi dari saya di bawah saya persis di Warung Buncit. Oh, yang di Warung Buncit. Yang bontot di Batu Barat kan. Yang bontot. Oh, yang bontot. Iya. Kemudian yang Sapian bahasa Betawinya itu Iya. di rumah saya. Iya. Oh, Encang lagi sendiri, paling ganteng. Ya, Bukan kadang-kadang kan main. ya, kita di orang tua di Depok masih ada ibu. Jadi kalau lebaran itu pada ke rumah lebarannya. Berarti Encang mah namanya laki sendiri udah disayang banget kali ya. Digendong sini, gendong sono namanya. Udah Encang mah bukannya bontot ya? Ya sebenarnya keluarga saya itu kalau hidup semuanya 11 laki pertama kecil terakhir laki kecil akib meninggal, yang kedua laki perempuan ada hidup, yang ketiga lagi laki lagi lahir kecil meninggal, kemudian terakhir ada saya paling terakhir dia yang laki kecil lahir kecil meninggal, jadi meninggal kecil. Oh, jadi setiap punya anak laki itu meninggal terus? Meninggal. Mungkin ada mitos kali, Cang? Ketika saya tengah lahir saya, ibu saya girang banget nih. Gimana supaya saya hidup terus, maka kalau zaman dulu kan orang tua pengen punya anak laki karena meninggal terus nih sebelumnya. Itu orang itu dibawa ke kebun, ditaruh di tampah, dibiar itu berapa jam situ. Nggak disemutin, Cang? Iya, kita udah semutin. Ya, taruh kebun mungkin dia di kantor kali. Oh iya, di kantor dari kejauhan kali ya. Satu harapan agar anaknya hidup terus. Nah, Iya. saya digituin tuh. Oh, mitosnya gitu, kalau pengen punya anak laki sampai hidup sampai gede sampai sekarang nih, Itu kudu taruh di kebun, ditaruh di tampah. apa tuh kebun gue ini biar gitu, kayak kontrol sih. Iya, dikontrol. Kalau nggak dikontrol makan ulah. Repot terusan. Kita vlog mana Udin ya? Udah, capak ulah udah gendut banget ya. Itu banget. Kawan main ya. Saya itu. Oh, kalau ada mah semua 11 sebenarnya. Jelas. Nah, untuk masalah Babe nih, kan Encang pindah ke Depok baru meninggal apa emang meninggal di Tanjung Barat? Meninggal di Depok. Jadi Oh, udah di habis, Depok. saya menikah beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Lama itu orang tua saya meninggal kecelakaan. Oh, kecelakaan meninggalnya. Meninggal. Jadi kuburan di Depok dong? Sempat hati sedih. Iya, namanya orang karena tua. Kan ibaratnya belum bisa balas orang tua. Iya. Belum ada. Ya namanya kita sama orang tua macam agak bisa dipungkiri, namanya sedih mah. Ibaratnya kita belum bisa balas budi jasa. Jasa, walaupun nggak bisa dibalas sih, padahal paling kagak kan kita kan ini namanya ada rasa untuk nyenengin orang tua gitu ya, belum sempet gitu. Belum sampai ya kita sih berharap orang tua kita udah meninggal, mudah-mudahan apa yang sudah di jasanya pada anak-anak, misalkan anak-anak dia ibarat yang kalau berikan tempat yang layak ya. Iya, amin. Namanya kita, apalagi kalau anaknya dapat anak yang kayak Encang misalnya solehan nih, suka rajin ibadah namanya. Iya, tiap saban habis sholat doain kan gitu kan gitu. Ya, karena orang anaknya baik kedua orang tua kan. Berarti Nya masih hidup nih, Nya masih ada namanya. Ya saya masih ya artinya ibu saya pun dia dari keluarga dia paling tertua. Oh, paling tua. Adik-adiknya tinggal 2 yang masih ada. Ada kalau umur cepet kali ya? Encang berapa umur Encang? 90-an ya. Encang aja umur udah berapa? Umur saya mah Ya. gitu dah. Sampai kagak inget umur udah ya? Umur ya. Pokoknya patokannya pohon asem ya? Iya, Pohon asem. yang penting kita meskipun udah umur yang penting kita jalan aja prosesnya. Iya. Penting kita jalannya apa adanya, kita buat biar aja hidup biar kan apabila kita hidup tidak gula-gulana kita merasa senang kan, ikannya tuh badan sehat. Iya, benar. Sehat gitu aja, jalan Benar. aja. Iya. Pokoknya kalau orang rumah Cang ya, makan gak makan asal kumpul ya. Iya, orang dulu kan Orang gitu. dulu gitu ya. Yang penting apa? Biar pada sama saudara, biar pada bersatu. Kalau sekarang kan tahu sendiri Cang. Iya. Kalau lebaran aja nih kalau buat orang sekarang, anak satu lari ngalorin, anak kedua lari ngetanin. Iya gitu. Di rumah kagak paling si bontot. Bontot. Masing-masing udah punya kesibukan. Kalau dulu kan kalau lebaran ya, namanya lebaran kita jalan tuh belum ada motor ya, belum ada mobil, belum ada motor, ketemu di jalan salaman tuh
Jadi kenal semua. Pengalaman saya nih masih kecil nih. Nah, Kalau dulu kan nih. yang namanya kendaraan boleh terbilang satu hari dari pagi ke sore itu kendaraan lewat motor Bisa dihitung. Bisa dihitung. Nah, Yang ya. ada sepeda hotel. Nah, iya. Itu saya masih kecil anak-anak main di depan rumah saya jalanan anak-anak. Ya ada berapa orang masih kecil nih. Ya. Dari jauh suara motor. Waktu itu kan yang motor Binter tuh. Oh iya, Binter ya. Binter gitu. Pokoknya Binter yang 2 tak. Iya, Kan bukan GTO, iya, bukan benar. ada Suzuki zaman dulu itu motor nih lewat sih suara nih. Kita girang tuh kita tungguin tuh. Cut nyampe ke kita itu kan asapnya ngebul. Iya, ngebul banget mah. Waktu itu tuh asapnya tuh putih banget ya. Bener. Wangi itu asapnya. Iya. Kita ciumin. Wah, apa ya. Bener. Mungkin Jadi kita ngalamin. Iya. Ya, pokoknya ada motor kan karena jarang. Jadi kalau ngeliat motor itu udah kayak orang lihat pesawat kali ya? Iya, girang. Kapal bagi duit gitu kali ya. Itu lewat depan kita kan asap ngebul tuh asapnya. Iya. Asapnya nggak kayak sekarang gitu. Oh, jadi apa nyedot asap motor? Iya, karena tuh ngebul warna putih banget itu kan wangi itu asapnya. Iya. Wah, kita ciumin tuh rame. Itu pengalaman dulu. Wah, bukan main bener ya. Kalau orang sekarang macam namanya lebaran udah masing-masing ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin yang beda kan dulu suasananya. Iya benar. Suasananya lebih menikmati lebaran. Hari pertama, hari kedua itu satu keluarga itu jarang belerot ke saudaranya dia. Termasuk saya ngikutin tuh. Iya. Saya ngikutin. Ngalamin saya juga. Ya, bapak, ibu saya di depan, kita di belakang. Iya, benar. Borantang. Berantang, pokoknya tuh anak bang ada lebaran. Iya. Zaman tahun 70, 80-an. Enak. Mungkin Kalau- kalau sekarang kan mungkin suasananya mungkin karena apa suasananya ya yang bikin suasana apa. Berubah. Tapi budaya sih ada yang gitu. Masih Tapi kan apa langka, Cang. langka. Sekarang mah kita juga kalau kayak zaman sekarang nih kita borantangnya udah set tuh orang kayak orang dulu baik gitu. Ya, padahal- Sekarang apa? Karena padahal- mau pakai anuan. Kaleng, biskuit kaleng. Ya, kalau sekarang budaya kalau kita budayakan sih enak budaya tentang Iya. balik ke masa-masa dulu. Kan nantang itu kan susu-susu tuh. Iya. Ntar apa ini beda menu Iya benar. jadi enak. Ketupat, semur, Lagi terus nasi. tuh Ya, terus atasnya kentang. ada pete nggak ada ya? Kentang itu campur pete tuh, Enak diiris juga, tuh, kentang bukan baru. main ya. Sayur pepaya. Iya. Kayaknya nikmat aja gitu orang mau makan apaan be juga gitu. Nah, Cang, kan saya kan kenal sama Cang kan dari masalah persilatan nih, ya. Nah, Cang itu mulai main silat itu dari tahun berapa itu, Cang? Saya dari tahun udah di Depok ya. Oh, dari Depok. Udah di Depok ya kita tahun 95-an. Ya. Dulu 95. bapak saya waktu saya kecil bapak saya ngajarin saya pengen saya dapat belajar silat tapi saya bahasa sekarang kagak ngeso. Kagak ada romannya iyang. Oh, kagak yang pisan dulu mah. Ya sampai bapak ngasih gue pukul. Iya. Saya diem baik. Heeh. Pengen orang tua itu pengen saya dapat, pengen Iya. bisa. Tapi saya karena belum diem. Jadi tahun 95 saya udah keluarga, udah nikah kan tahun 91, saya tahun 95-an gitu. Saya belajar di Depok gitu. Oh, jadi belajar silat itu pas sudah nikah. Udah punya anak ya. Udah punya anak, umur 3 tahun lah anak saya yang laki. Itu yang diajarin itu silat apa itu? Nama silatnya, Cang? Ya karena di daerah saya itu yang berkembang silat jalan 6 pengasinan kebun kopi, nah saya belajar. Oh, belajar itu. Saya sebelum belajar saya namanya ngurut dulu. Oh, ada ngurut ya. Iya, ngurut. Kata Rasul saya diurut dulu pokoknya. Nah, Sebelum latihan tuh? iya diurut. Saya minyak urutan. Maksudnya biar ngapa tuh, Cang, diurut? Biar supaya kita kalau udah belajar kita nggak lupa. Yang kedua kita ketika kita digituin Diputas. putus Dipelintir. tangan kita aman. Oh. Aman, pokoknya aman. Ya buat ngelenturin berarti itu ya. Emang kudu diurut. Tapi ngurut itu juga bukan ngurut tiba ngurut kayak tukang ngurut biasa, bukan lain ya? Kata pengalaman dulu orang yang latihan belum diurut dia pengen belajar ini yang tekepan gitu soalnya lama sembuhnya. Oh gitu. Lama sembuhnya itu yang kedua yang nyerap ilmunya dapat kemudian apabila kita berjalan tangan ini udah aman artinya udah kena minyak urutan. Itu sampai sekarang, Cang, masih latihan silat? Masih latihan silat saya latihan terus ya mudah aja. Tapi ada anak yang nurunin buat latihan silat juga? Saya kan 2 yang laki
kalau yang perempuan enggak, yang laki dulu pernah latihan tapi dia kurang fokus latihannya. Oh berarti kayak Encang dulu waktu baru-baru nggak ngesto dia. Iya, Ya mungkin ntar pas dia udah punya anak atau apa baru anaknya suruh latihan mungkin ya gitu. harapan saya sih nanti ya anak saya itu pengen saya pengen bisa anak-anak kita, karena kan intinya kan kita udah bisa, kita kasih manfaat pada orang lain. Iya. Kita buat siapa saja ya yang mau latihan, siapa yang mau, karena kan gak ada ruginya. Iya. Ya banyak manfaatnya, unsur kesehatan, buat istilahnya jaga diri, ya, penting. Iya saya aja kadang-kadang heran sama Encang gini ya, Encang udah tua nih, tapi buat motivasi buat belajar tuh semangatnya luar biasa. Ya mudah-mudahan aja. Iya, jadi saya ini ada termotivasi gitu Cang buat latihan silat gitu, jadi pengen. Ya, Kalau belajar silat mah kalau buat di zaman sekarang mah bukannya ibaratnya buat berantau atau bergaya, di satu sisi gue emang selain buat bela diri, emang buat olahraga juga ya. Yang paling inti olahraga. Olahraga ya. Kalau yang buat jaga diri itu yang kedua ada. Yang kedua, Apalagi nanti kita belajar, bukan dulu main pukul ya. iya orang Silat, kita belajar silat itu ya banyak manfaatnya. Ya kita ya teman jadi banyak. Iya benar. Silaturahmi kemana-mana, ya teman jadi banyak, enak saja, merasa senang. Biar gitu aja. Benar. Olahraga soalnya kalau zaman sekarang kan makan apa boleh dimakan ya. Nggak kayak orang dulu ibaratnya sehat dah makanan tanpa pengawet. Iya. Kalau sekarang apa aja dimakan. Asal ada duit ya. Asal ada duit, iya. Wah, duit langka tapi makanan banyak, makanan kebun. Nah, iya. Ada pohon paya batang kecolek tek ya. Makan dulu Ada mah. singkong, ada banyak pohon singkong. Lu ya. ngeramban rambutan ya. Singkong, rambutan di Tanjung Barat, Surabaya. Pokoknya pohon rambutan dulu, asal mau aja. Iya benar. Benar Banyak Cang. makanan kebun yang buat badan bagus. Dan kalau sekarang kan mungkin langka, adanya makanan instan. Iya benar. Kalau punya duit aja kan. Makanya buat masalah olahraga silat itu dijadiin olahraga karena yang tadi itu serba instan kan, otomatis kan pengawet tuh kan kurang bagus di badan ya. Iya. Jadi ngakalinnya kita kudu banyak olahraga ya. Olahraga. Malah main HP mulu jadi modro ya. Tantangan, tantangan. Tantangan sekarang mungkin beda aja, kalau dulu kan nggak ada apa-apa. Ya kan HP ya kan. Iya. Cuma ada radio doban dulu mah. Iya. Nah kalau kayak radio doban dulu yang pakai kayu itu, pakai plastik itu, batunya batu baterai 4x3 stem, batunya habis, sudah spray habis. Dulu televisi belum ada. Iya belum Kan ada ada. TVRI kan, TVRI. Itu juga yang punya TV jarang ya. TVRI jarang dulu. Nah itu Cang, di dalam dunia persilatan itu dipanggil geplak maur, itu sejarahnya seneng geplak apa gimana itu? Ya cuma senang aja, istilah aja senang. Oh istilah. Geplak kalau kita makan kan nanti Maur. pada maur tuh. Karena kita orang Jakarta, geplak buatan orang Betawi. Itu cuma bahasa aja. Oh gitu. Geplak maur. Nah kalau kayak sagon itu dari Betawi juga atau bukan? Iya sih, iya besar. Sama? Sama maur juga ya? Iya, pada untuk maur. Banyak makanan. Iya. Ini misalkan nih ya, saya mau ikut latihan silat nih Cang. Itu beralamatnya di mana itu Cang? Alamatnya ya, karena saya tinggal di Beji, ya ke Beji aja. Beji. Kan Di Beji di mana Cang? Rawamaya 1. Romanya 1. Ntar saya nanya aja di sana rumah Cang Udin, mungkin pada kenal kali ya? Ya ada juga yang udah ada kenal. Ya. Ya, tinggal alamat aja. Kalau sekarang kan mau nyari alamat gampang, kita dulu. Bahasa sekarang serok apa sih? Serok. Serok apa? Iya serok itu pakai Google Maap. Oh, Google Maap ya. Yang ada gambar peta udah kayak urat nadi Oh, itu, gini ya, begaris-begaris. Dulu pas saya punya serok buat serok ikan. Iya dulu mah. Sekarang mah Serok. serok. Misalkan nih Cang Udin di mari nih. Iya. Nah, saya di Depok. Nah, Cang buka tuh Google Map map ya. Iya, Map iya. ya. Oh, Nah, itu ya. karena gambar peta tuh. Nah, kita baca kirim udah tinggal kirim doang. Udah canggih sekarang ya. Canggih Udah sekarang mah gampang, teknologi, ya. emang zaman dulu. Ya dulu kita jangan kan kayak itu, kita nyari alamat kita jalan kaki malah dulu. Iya. Tapi nyampe ya. Nyampe juga. Tapi kalau kita pikir-pikir canggihin orang dulu ya. Iya. Tanpa lebih- peta nyampe baik gitu. Nyampe, karena kan sarana mereka sekarang lebih mudahkan orang untuk giat, rajin jalan, sehat juga. Iya. Ya udah gini aja Cang ya. Nanti mungkin kalau saya ada waktu senggang, saya mampir ke Mancang untuk latihan silat ya. Silakan berjanji. Kalau saya mau senang hati kawan datang ke rumah, apalagi mau latihan main pukul, silat, ya, menambah kawan, nambah saudara kan gitu.
nambah. Ya mungkin itu aja Cang ya wawancara kita, sedikit mengupas tentang kehidupan Cang nih ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang tersusun, kurang rapi. Apalagi saya juga ngomongnya cuma nunggu apa. Iya, soalnya gini Cang, soalnya saya ini kalau menggunakan mesin saya yang baik dan benar, epetan Cang, kalau kata orang sehat Apalagi mah, saya. rapi. Iya, kita berbahasa itu aja udah. Iya, lebih gampang emang kita bisanya ngomong. begitu. Itu. Sebelum ditutup coba Cang kita koprekan sembarang begini aja Cang ya. Iya. Jangan silat nih. Iya. Coba misalnya saya tonjok nih. Tuh. Mari. Kalau saya kemari Ini saya ambil. Tuh. putas. Iya, putus namanya. Oh, Ambil. putas. Iya. Terus gini, Iya, mari. lah patah tangan saya. Apa ini? Nah gitu, silat ya. Oh, gitu. Ya, oke Cang. Makasih Cang ya. Iya, sip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.